Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung, yang mana pada bulan ini Rabiul Awwal Allah utus Nabi kita, Rasul kita, manusia makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rabiul Awwal dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya penuh rasa bergembira, rasa syukur kepada Allah. Maka kita banyak di antara kita yang memperingati peringatan Maulud, peringatan Maulid, merayakan kebahagiaan dengan bersyukur kepada Allah, merayakan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Maulid? Apa itu Maulud? Maulid adalah orang yang dilahirkan. Maulud adalah waktu yang dilahirkan. Maka maulid dan maulud adalah memperingati orang yang dilahirkan pada saat dilahirkannya. Siapa beliau? Yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa alasan? Kenapa alasan kita untuk melaksanakan peringatan maulid? Apa alasannya? Meskipun di luar sana banyak orang yang memperdebatkan peringatan maulid tersebut, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengadakan peringatan maulid punya alasan tertentu. Minimal ada 3 alasan kenapa kita mengadakan peringatan maulid. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan. Apa nikmatnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, qul, katakanlah olehmu Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan fadlnya Allah, karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan birahmatihi di sana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya Nabi Muhammad, diutusnya Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatihi adalah Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain pun Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau Muhammad ke alam dunia ini tak lain dan tak bukan adalah illa rahmatan lil alamin, agar menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh makhluknya. Kapan beliau dilahirkan? Tanggal 12 bulan Rabiul Awwal 571 Masehi, tepat pada tahun gajah. Beliau dilahirkan pada saat itu, maka pantaslah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas kelahirannya, atas diutusnya Nabi Muhammad ke alam dunia ini, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit dan di bumi dikenal, terkenal, alladzi ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Di alam langit sana malaikat-malaikatnya Allah mengenal beliau dengan sebutan Ahmad, wa fil ardi ismuhu Muhammad, dan di dalam dunia ini, di atas permukaan bumi ini, beliau dikenal dengan kata Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Beliau dilahirkan oleh seorang ibu yang mulia, rahim yang mulia,
yakni Aminah binti Wahab bin Abi Manab bin Zahrah bin Kilab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, begitu alam dunia ini bergembira, bercahaya, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur beliau dilahirkan ke alam dunia ini sebagai umatnya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersyukur kepadanya karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi, para rasul. Secara otomatis kita selaku umatnya adalah umat terbaik karena menjadi umat dari nabi yang terbaik, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Kata Allah, jika aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan selain daripadamu. Makhluk-makhluk yang lain tidak Allah ciptakan, kecuali karena Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi, langit beserta isinya, dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, bahkan syurga yang Allah ciptakan penuh dengan kenikmatan karena Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama kenapa kita memperingati maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena rasa bersyukur kita kepada Allah. Allah utus Nabi Muhammad, dilahirkan Nabi Muhammad ke alam dunia ini untuk menjadi rahmat atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, maka kita peringati maulidnya, maka kita sebut-sebut namanya, kita agungkan beliau karena kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kenapa peringatan Nabi itu kita laksanakan? Apa alasannya? Dalam ayat Al-Quran yang tadi kita baca, surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, fabidzalika, maka dengan karunia itu, maka dengan rahmat itulah, falyafrahu, kata Allah, maka bergembira, senang, bahagia. Maka alasan yang kedua kenapa kita berbahagia, kenapa kita merayakan peringatan maulidnya Nabi, kelahirannya Nabi, karena berbahagia, karena senang, karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi dilahirkan, kalau bukan karena Nabi diutus ke alam dunia ini, mungkin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa gembira ini kita luapkan dalam rangka peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam kitab yang sahih, kitab Bukhari Muslim, di sana diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, Abu Lahab selaku pamannya Nabi yang kelak nanti menjadi musuh utamanya Rasulullah, yang matinya Abu Lahab dalam keadaan kafir, bahkan sudah dicap oleh Allah, disetempel oleh Allah sebagai ahli nerakanya Allah. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah sudah mempersiapkan neraka bagi Abu Lahab beserta isinya, Ummu Sulaim, karena Abu Lahab dan Ummu Sulaim menjadi musuh utamanya Rasulullah, meskipun Abu Lahab adalah pamannya Nabi, karena ia kafir, mati dalam keadaan kafir, mati karena memusuhi Rasulullah SAW. Tetapi dalam hadis yang sahih tersebut, Rasulullah SAW mengatakan Abu Lahab siksanya di setiap hari Senin, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari setiap jari jemarinya keluar air, yang air ini akan diminum oleh Abu Lahab sebagai karunia dari Allah untuk Abu Lahab. Bahkan setiap pagi dan sore Abu Lahab dikirimkan segelas susu dari syurga sebagai bentuk penghormatan kepada Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab begitu istimewa? Kok bisa Abu Lahab mati dalam keadaan kafir,
dicap neraka oleh Allah, setiap Senin siksanya diringankan, dikirim minuman-minuman surga. Kenapa? Karena Abu Lahab bergembira dengan kelahirannya Rasulullah, berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah. Ketika Abu Lahab bergembira, senang dengan kelahiran Rasulullah, Abu Lahab sampai memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah yang tadinya budak perempuan, lalu dimerdekakan Abu Lahab sebagai hadiah karena Abu Lahab merasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab diringankan siksanya dan diberikan nikmat oleh Allah setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita selaku umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih pantas kita untuk bergembira, lebih berbahagia kita untuk berbahagia atas kelahirannya Rasulullah, karena kita selaku umatnya bergembira dengan kelahiran Rasulullah atas perintah Allah. Allah mengatakan falyafrahu, bergembiralah. Bergembiranya kita dengan banyak-banyak menyebut namanya, dengan memperingati kelahirannya, kita berkumpul, kita bersolawat, kita berzikir, kita membaca Al-Quran dalam rangka meluapkan kebahagiaan, senangnya kita, bahagianya kita atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa kita memperingati maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasan ketiga adalah karena cinta, karena rindunya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat-sangat mencintai Rasulullah. Kita sangat-sangat rindu akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya cinta kita kepada Rasulullah, begitu rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah, jauh sebelum kita mengatakan cinta kepada Rasul, jauh sebelum kita mengatakan rindu kepada Rasulullah, beliau dulu yang cinta kepada kita, beliau dulu yang rindu kepada kita selaku umatnya. Padahal jarak kita dengan Rasulullah 14 abad yang lalu antara kita dengan Rasulullah. Dalam satu waktu Rasulullah dengan para sahabat mendatangi sebuah pemakaman. Di makbarah tersebut Rasul mengatakan, Assalamualaikum daru kaumum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai darul mu'minin, wahai negaranya orang-orang beriman, tempatnya orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun, sebentar lagi kami akan menyusul engkau berada di alam kubur sana. Rasul pun mengatakan, wadittu inna qad ra'aina akhwanana, wahai saudara-saudaraku yang telah mendahului aku, wahai saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yang ada di alam kubur sana. Wadittu inna qad ra'aina akhwanana, aku ini sangat rindu kepada kalian, aku ingin berjumpa dengan kalian wahai saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Qalu, sahabat-sahabat mengatakan kepada Rasul, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, antum ashabi, engkau adalah sahabatku, engkau adalah temanku, engkau adalah sahabatku. Wa ikhwani, dan saudaraku itu adalah alladzina amanu wa lam yarani, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepadaku. Wa amanabi, mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah saudara-saudaraku. Aku rindu kepadanya, aku cinta kepadanya, kepada umat yang iman kepada Rasulullah dan dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sangat cinta dan rindu kepada umatnya tersebut. Siapa itu? Yaitu umat akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang tidak sejaman dengan Rasulullah, yang tidak sebahasa dengan Rasulullah, yang tidak senegara dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Itulah saudaranya Rasulullah yang dicinta dan dirindukan oleh Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Maka sering kita mendengar kalimat tuba liman ra'ani wa amanabi.
Rasul pernah mengatakan, berbahagialah orang yang pernah melihat aku, yang pernah berjumpa dengan aku, wa amana bi, lalu dia beriman kepadaku. Dia beriman kepada Rasulullah karena dia pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena dia pernah melihat Rasulullah, maka dia berbahagialah itu. Siapa? Yaitu para sahabat yang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali Rasul mengatakan, sungguh berbahagialah, senanglah, bahagialah orang-orang lam yarani wa amana bi. Dia tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Sungguh orang itu akan berbahagia, senang, gembira bagi orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, lalu dia beriman kepadaku. Siapa itu orang? Yaitu hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah di akhir zaman. Insya Allah itu adalah kita selaku hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebahagiaan, rasa syukur kita kepada Rasulullah. Karena cintanya kita kepada Rasulullah, maka kita bersyukur kepada Allah, berbahagia atas kelahirannya, dan kita menanamkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cintanya kita, rindunya kita kepada Rasulullah berbalas dengan kebaikan, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita bersyukur kepada Allah, dengan apa kita berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah, dengan apa kita menunjukkan cinta dan rindunya kita kepada Rasulullah. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya baginda Rasulullah. Setelahnya kita bersyukur kepada Allah dan menyatakan bergembira atas kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyatakan cinta dan rindu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita telah menjadi umat terbaik dari Rasul yang terbaik. Keutamaan, keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya diciptakan sebagai manusia terbaik dalam bentuk yang sempurna, dititipkan setitik keimanan, tetapi juga kita bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat dari umat nabi-nabi yang lain. Kelak nanti di akhirat akan datang berbondong-bondong dari umat Nabi Adam sampai manusia terakhir, datang kepada para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, mereka datang hanya untuk meminta syafaat, mereka datang untuk meminta pertolongan, untuk diampuni oleh Allah, untuk diberikan syafaat, untuk dimasukkan ke dalam syurga. Berbondong-bondong manusia datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, beri kami pertolongan, beri kami syafaat. Wahai Nabi Nuh alaihissalam, beri kami pertolongan, beri kami syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, memohon, meminta agar diberikan pertolongan, agar diberikan syafaat. Seluruh para nabi mengatakan nafsi, nafsi. Masing-masing urus diri masing-masing. Kalian urus diri kalian, saya urus diri saya. Para nabi pun mengatakan, kami tidak bisa memberikan pertolongan, kami tidak bisa memberikan syafaat, karena kami pun harus bertanggung jawab atas perbuatan kami. Nabi Adam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan buah khuldinya. Nabi Ibrahim harus mempertanggungjawabkan karena menghancurkan berhala Raja Namrud. Nabi Isa alaihissalam bertanggung jawab karena umatnya menjadikan ia sebagai Tuhan. Para nabi, para rasul tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada seluruh umat manusia. Maka mereka mengatakan, silahkan kalian datang kepada Imamul Anbiya wal Mursalin. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dia yang bisa memberikan syafaat, Ia yang bisa memberikan pertolongan. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad. Seluruh umat manusia datang kepada Nabi Muhammad, meminta tolong dan syafaat agar diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan syafaatnya dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai imamul anbiya wal mursalin, berilah kami pertolongan, berilah kami syafaat, masukkan kami ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nabi-nabi lain mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing urus diri masing-masing, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha, aku adalah untukmu, aku akan menolongmu, aku akan berikan syafaat kepadamu, aku akan memohon kepada Allah untuk menolong kalian, untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sujud kepada Allah, meminta pertolongan, meminta diberikan hak syafaat atas seluruh umat manusia. Rasulullah sujud kepada Allah hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika bersujud memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan dan syafaat untuk para manusia, Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, bukan saatnya lagi engkau bersujud, bukan saatnya lagi engkau sujud kepadaku, menyembah kepadaku. Ini adalah saatnya yaumul hisab, saatnya perhitungan. Dulu mereka yang berbuat dosa dan maksiat, mereka akan mendapatkan ganjarannya. Mereka yang beribadah, taat, tunduk patuh atas perintahku, mereka akan mendapatkan ganjarannya. Sudah saatnya, ini adalah di mana mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di alam dunia. Rasulullah tidak mengangkatkan kepalanya. Rasulullah tidak bangun dari sujudnya kecuali Allah sudah memaafkan, memberikan ampunan dan menjamin mereka agar mereka semua masuk ke dalam syurga. Ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta, isfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kau minta, aku akan berikan. Minta syafaat, aku akan berikan kau syafaat. Maka disitulah Rasulullah mengangkat kepalanya. Beliau mengatakan, ya Allah, berikanlah mereka ampunan, ampunilah mereka semua dan masukkan semua ke dalam syurga. Kata Allah, ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Aku akan memaafkan, mengampuni dosa-dosa mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dalam dunia, dan aku akan memasukkan mereka ke dalam syurga sesuai dengan apa yang mereka lakukan di alam dunia. Tetapi inni haramtul jannata ala sairil umam, aku telah mengharamkan yang namanya syurga untuk dimasukkan oleh seluruh umat manusia, kecuali, kata Allah, Allah mempersilahkan dahulu umatmu masuk ke dalam syurga sebelum umat-umat yang lainnya. Umat Nabi Muhammad masuk syurga terlebih dahulu dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kenapa? Karena keistimewaan umat Nabi Muhammad lebih daripada umat-umat yang lainnya. Karena mereka punya nabi, mereka punya rasul, mereka akan ditolong, dibantu oleh nabi-nabinya. Rasulullah SAW ketika mendengar jaminan dari Allah agar umatnya masuk ke dalam syurganya Allah, maka Rasul mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku akan masuk syurga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam syurga. Sahabat bertanya kepada Rasul, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk syurga wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang umatku yang taat tunduk patuh akan perintahku, perintahnya Allah, dia akan masuk ke dalam syurga. Wa man asani, mereka yang melawan, yang durhaka, yang melanggar akan perintahku, akan perintah Allah, hakikatnya maka sesungguh mereka telah menolak untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah akan tetap masuk ke dalam syurganya Allah asal dia mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, meskipun ia banyak dosanya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi orang yang melanggar atas perintah Allah, orang yang tidak mau cinta kepada baginda Rasulullah,
hakikatnya ia tidak mau dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah merasa iri kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kata Nabi Adam, "Inna Allah ta'ala a'ta ummata Muhammadan alaihi salatu wassalam arba'a karamatin ma'a'tainaha." Ada 4 keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada aku, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Kata Nabi Adam, yang pertama keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah angqabula taubati kana bi Makkah. Diterimanya taubatku oleh Allah di Mekah. Diterimanya taubat Nabi Adam itu di Mekah. Sedangkan wa ummata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan. Mereka bertaubat di mana saja mereka bertaubat. Fayataqabbalullahu ta'ala taubatahum. Maka Allah akan terima taubatnya. Dimanapun mereka bertaubat, di situ ada ampunannya Allah. Sedangkan aku, kata Adam, di mana aku berbuat dosa dan maksiat, melakukan kesalahan, kekhilafan, diterima taubatku hanya di Mekah, tidak di tempat-tempat yang lainnya. Umat Nabi Muhammad berdosa kepada Allah. Di mana mereka berbuat dosa dan maksiat, di situ dia bertaubat, di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Adam, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Ketika aku berbuat kesalahan, ketika aku melanggar aturannya Allah, Allah ambil pakaian aku dalam keadaan tanpa busana. Wa ummata Muhammadan, dan umatnya Nabi Muhammad ya'suna uryanan fayalbasuhumullahu ta'ala. Umat Nabi Muhammad berdosa, bermaksiat, melanggar aturan Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa pakaian. Tapi Allah fayalbasuhumullah, Allah tetap tutupi dia dengan pakaiannya. Tidak Allah cabut pakaiannya meskipun ia telah berbuat dosa. Dosanya sambil bertelanjang, dosanya sambil tidak berpakaian, tapi Allah tidak permalukan dia. Allah ambil pakaiannya, tidak. Itulah umatnya Nabi Muhammad, keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, keistimewaan sebagai umatnya Nabi, kata Nabi Adam, in anni lamma asaitu farraqu baini wa baina imra'ati. Ketika aku melakukan kesalahan, ketika aku berbuat melanggar aturan Allah, kata Allah, jangan kau dekati pohon ini, la taqraba hadhihi syajarah. Ketika Nabi Adam berada dalam syurga, lalu kata Allah, silahkan kau makan, minum, nikmati nikmat-nikmatnya syurga. Cuma satu, kata Allah, jangan kau dekati pohon ini yang kita kenal dengan pohon khuldi. Maka Nabi Adam pun mendekati, bahkan memakan buah itu. Itulah kesalahan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan itu, Nabi Adam dikeluarkan dari syurga, diturunkan ke atas muka bumi ini. Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya, itu Siti Hawa. Tapi umat Nabi Muhammad, wa ummata Muhammadan ya'sunallah, mereka umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah. La yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Mereka tidak dipisahkan dengan istrinya, mereka tidak dipisahkan dengan suaminya, mereka tidak dipisahkan dengan keluarganya. Padahal mereka berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang keempat, kata Nabi Adam, keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku melanggar aturan Allah, aku bermaksiat kepada Allah di syurga, lalu Allah turunkan aku, keluarkan aku dari syurga, Allah turunkan aku ke muka bumi ini. Wa ummata Muhammadan, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'sunallah kharijul jannah, mereka berbuat dosa dan maksiat di luar syurga. Fayadkhulunaha, tetapi Allah memasukkan ia ke dalam syurga. Idza tabu, apabila dia bertaubat kepada Allah. Umat Nabi Muhammad berdosa, bermaksiat, melanggar aturan Allah di luar syurga. Kalau mereka mau bertaubat kepada Allah, justru Allah masukkan dia ke dalam syurga. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. 4 keistimewaan umat Nabi Muhammad
yang Nabi Adam ini iri kepada umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, ij'alu ummati, mereka umat Nabi Muhammad, jadikanlah mereka sebagai umatku. Kata Allah, wahai Adam, umat Muhammad adalah umatnya Muhammad. Jika mereka tidak menjadi umatku, wahai Allah, ij'ali ummata Muhammadan, maka jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Maka istimewanya, hebatnya umatnya Nabi Muhammad, kita diberikan keistimewaan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat terbaik dari Nabi terbaik, kita mendapatkan keistimewaan dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah, berbahagialah atas dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tunjukkan cintanya kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita menunjukkan cinta kita, rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan dua hal. Yang pertama, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya Nabi terbaik, menjadi umat terbaik, lalu kita berbahagia, bersyukur, menyatakan cinta dan rindu kepadanya sebagai bukti cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yakni dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepada sunnah-sunnahku, maka sungguh ia telah cinta kepadaku. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah, maka sungguh dia akan bersamaku nanti di syurganya Allah. Dengan kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, itu menandakan bahwa kita cinta, bahwa kita rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika belum bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang berat-berat, amalkanlah amalan sunnah yang ringan-ringan, yang kecil-kecil terlebih dahulu. Jika belum bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang berat, yang besar, yang hebat, amalkanlah amalan-amalan yang sunnah. Apa amalan yang berat, yang hebat, yang berat, yang besar? Umrah, bacaan Quran, berzikir, tahajud, sedekah, jihad, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jika belum bisa berbuat amal sunnah yang berat-berat, yang hebat-hebat, yang besar-besar, amalkanlah amalan sunnah yang ringan-ringan untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Apa itu? Masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan lalu berdoa. Memakan minumnya kita dengan tangan kanan, baca bismillah sambil berduduk. Itu adalah amalan sunnah yang dicinta oleh baginda Rasulullah. Apalagi banyak amalan sunnah kita yang perlu kita lakukan, baik yang ringan ataupun yang berat, yang banyak ataupun yang sedikit. Amalan-amalan sunnah itu adalah tanda bukti cintanya kita kepada Rasulullah, rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai pedoman bagi kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hendaklah kita mencontoh, kita mengikuti, berpedoman kepada seorang yang menjadi pantas untuk kita contoh, untuk kita lihat, untuk kita tiru, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana makan dan tidurnya Rasulullah, bagaimana bermuamalahnya Rasulullah, bagaimana ia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya. Itu dalam rangka mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Tidaklah aku tinggalkan dua hal, aku wariskan kepada engkau dua hal, lalu kau pegang teguh kepada dua hal tersebut, maka engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulullah.
yakni kitabnya Allah berupa Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan terus mengamalkan sunnah-sunnahnya adalah cinta kita kepada baginda Rasulullah, adalah kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cintanya kita, rindunya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana kita cinta kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara membuktikannya adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis yang sering kita dengar, bahwa Rasul mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka orang tersebut akan diberikan rahmat oleh Allah 10 kali. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi asran, liman shalla alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Wahai Rasulullah, orang yang bersalawat kepadamu satu kali akan dibalas rahmat oleh Allah 10 kali. Apakah orang tersebut yang baca salawat kepadamu lalu ia menghadirkan hatinya? Hal dzalika hadirul qalbi. Apakah bersalawatnya dengan menghadirkan hatinya? Artinya dia khusyuk, dia menghadirkan Rasulullah dalam hatinya. Itukah yang mendapatkan rahmat dari Allah 10 rahmat? Kata Rasul, qala la, bukan itu yang dimaksud. Bal, tetapi likulli musalli alayya ghafilin, yaitu untuk orang-orang yang bersalawat kepadaku walaupun hatinya dalam keadaan lalai. Mulutnya bersalawat, hatinya tidak kepada Rasulullah. Mulutnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, fikirannya tidak kepada Rasulullah. Itu yang mendapat 10 rahmat. Itu yang mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak menghadirkan hatinya, kata Rasulullah, wa yu'tiyahullahu amsalal jibal, orang itu akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran sebesar gunung. Wal malaikatu yad'ulah, malaikat-malaikat akan mendoakan kepada orang-orang itu. Wa nastaghfirullah, dan malaikat akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang bersalawat meskipun hatinya tidak menghadirkan Rasulullah, meskipun hatinya tidak fokus, tidak khusyuk menghadirkan Rasulullah dalam hatinya. Orang tersebut akan diberikan ganjaran 10 rahmat dari Allah. Dia akan diberikan ganjaran sebesar gunung, dan malaikat-malaikat akan mendoakan orang tersebut dan akan memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Itu bagi orang-orang yang bersalawat, hatinya tidak menghadirkan Rasulullah dalam hatinya. Lalu orang yang menghadirkan hatinya ketika bersalawat kepada Rasulullah, apa balasannya wahai Rasulullah? Wa amma idza kana hadirul qalbi, adapun orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu menghadirkan dalam hatinya kerinduan, kecintaan kepada Rasulullah, dia khusyuk menghadirkan Rasulullah dalam hatinya. Kata Rasul, waktu salati alayya falam ya'mal qadra dzalika, maka tidak ada yang mengetahui ganjaran bagi orang itu illallah ta'ala, kecuali hanya Allah ta'ala. Begitu besar, begitu hebat buat orang yang bersalawat kepada Rasulullah lalu hatinya menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang-orang yang bersalawat lalu dia meneteskan air matanya, ia membayangkan di hadapannya adalah Rasulullah yang ia cinta, yang ia rindu, yang ia inginkan hadir nanti di padang mahsyar, di hari di syirat, di syurganya Allah. Ia ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengadakan salawat, ketika ia membaca salawat, ketika ia mengatakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, wahai hamba-hambanya Allah, wahai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
berselawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna 'alan nabi, itu berselawat kepada Nabi. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman pun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Ada rahasia umum dalam kalimat yang Allah katakan dalam ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Di sana ada kalimat taukid dengan kalimat inna. Maknanya adalah sungguh. Sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Padahal cukup Allah mengatakan tanpa kalimat inna. Allah mengatakan Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Bermula Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu bersalawat kepada Nabi. Cukup dengan kalimat Allahu wa malaikatuhu. Tetapi tidak, Allah mengatakan kalimat ini dengan diawali dengan inna. Innallaha. Ini menandakan sungguh-sungguh yakin atas perintah Allah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh-sungguh Allah bersalawat kepada Nabi, dan malaikat-malaikatnya Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan baca salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintahkan kita selaku umatnya untuk bersalawat, Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Ada yang menarik dalam ayat ini. Bukan hanya menjadi rahasia umum, tapi begitu menarik. Apa? Kita perhatikan ketika Allah perintahkan umatnya, Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan salat. Aqimis salat. Allah perintahkan kita untuk mendirikan salat, tapi Allah tidak salat. Ketika Allah perintahkan hambanya berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Tetapi ketika Allah perintahkan kita berselawat, Allah dulu berselawat. Allah contohkan kita berselawat, baru Allah perintahkan kita selaku umatnya untuk berselawat. Begitu pentingnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sallu ala nabi, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan saya membacakan beberapa hadis Nabi tentang keutamaan, kehebatan, keistimewaan orang-orang yang mau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi biha asran, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmatnya Allah 10 rahmat. Wa man shalla alayya asran, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10, maka dia akan mendapatkan rahmat 100. Wa man shalla alayya alfan sallallahu alaihi biha mi'atan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100, maka Allah akan merahmatinya 1000. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 setiap hari, maka orang tersebut akan diberikan 3 keistimewaan. Yang pertama, yubashiru lam yamut hatta yubashiru bil jannah, tidak akan dicabut nyawanya, tidak akan diwafatkan oleh Allah, kecuali orang tersebut akan diberikan kabar gembira oleh Allah bil jannah, yaitu dengan syurga.
matinya dalam keadaan husnul khatimah bagi orang yang berselawat 1000 setiap harinya. Yang kedua, orang yang berselawat setiap hari 1000, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, orang ini wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, orang yang baca salawat kepada Rasulullah 1000 setiap harinya, orang tersebut akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah, yaitu lam tamassuhun nar, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka, tidak akan tersentuh oleh api neraka, wajib mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan dia wajib masuk surga dengan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah sebagai tanda cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salawat yang kita baca bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk diri kita. Imam Busiri mengatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin muddiha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah salawat qasidah yang dibacakan untuk memuliakan Nabi, menambah kemuliaannya Nabi, tetapi qasidah yang kita baca, salawat yang kita baca, salam sanjungan yang kita baca, itu memuliakan diri kita, mengagungkan diri kita, karena kita bersalawat kepada Nabi, bersandar kepada Nabi. Segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad, dia akan menjadi mulia. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin muddiha qasidati bi Muhammadin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat yang kita baca menurut Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitab Insanul Kamil mengatakan, salawat yang kita baca adalah innaha sababun li ghufrani dzunub. Salawat yang kita baca akan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa sababun, dan salawat yang kita baca akan menjadi sebab liqada'il hajati, untuk Allah mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita. Salawat kita untuk Allah ampuni dosa kita, sebab diampuni dosa kita. Yang kedua, salawat yang kita baca adalah untuk menjadi sebab Allah kabulkan doa-doa kita. Maka bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena syukur atas nikmatnya, karena bahagia atas dilahirkannya Nabi, dan karena cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti, mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya buat saya pribadi khususnya, dan umumnya buat semua yang hadir, semua yang menyaksikan video ini. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.